Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina dengan NIM 2357 30 11 23. Dan saya Faiz Kiri Ramadan dengan NIM 2357 30 10 37 dari kelas ICB. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah sistem melalui Oracle Apex dengan nama sistem pengajuan surat mahasiswa. Nah, di sini dalam kegiatan akademik, mahasiswa itu kan sering banget butuh surat-surat untuk keperluan akademiknya. Itu bisa aja mencakup surat izin tugas, surat sakit, surat transkrip nilai, surat kelakuan baik, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari sesuatu yang sifatnya manual dan buang-buang waktu, kita itu butuh sebuah sistem untuk mengajukan surat secara otomatis sehingga dapat diisi di mana aja dan kapan aja. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama mempermudah proses pengajuan surat, mengurangi ketidakefisienan dalam proses pengajuan. Selanjutnya ada meningkatkan transparansi proses, dan yang terakhir ada mendukung administrasi yang lebih efisien. Oke, nah beberapa fitur yang kami gunakan dalam sistem ini, yang pertama adalah program studi. Program studi ini berisikan program studi apa aja yang ada di Politeknik Kalteks Riau. Yang kedua akan ada tabel fitur untuk mahasiswa. Nah, di situ kita akan mendata mahasiswa-mahasiswa di Politeknik Kalteks Riau. Di situ mencakup NIM, kemudian akan ada nama, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan ada fitur untuk tabel surat. Di situ akan diisi kategori-kategori surat apa aja yang disediakan oleh sistem. Misalnya surat kelakuan baik, surat tugas, surat izin sakit, surat transkrip nilai, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan ada form untuk mengajukan surat, mencakup alasan pengajuannya itu untuk apa. Kemudian yang terakhir akan ada riwayat seluruh pengajuan surat yang sudah dikirimkan. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembuatan sistem. Baik, langsung saja di sini kita akan membuat sistemnya menggunakan langkah pertama. Di sini kita tekan create, tunggu, dan di sini ada muncul halaman untuk membuat aplikasi. Di sini kami menggunakan wizard aplikasi. Nah, di sini kita bisa untuk memilih icon di sini. Sebelumnya kami sudah membuat icon. Di sini langsung kita upload. Klik, tunggu. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan besarnya untuk logo kita. Atur saja. Misalnya kayak gini, langsung save dan otomatis akan langsung terganti. Nah, langsung saja di sini kita membuat add page. Add page itu untuk menambahkan halaman di sistemnya nanti. Pertama kita membuat dashboard dulu. Nah, di sini langsung aja. Tabelnya nggak ada sih kayaknya. Langsung add aja kan. Langsung add page dan untuk appearance nanti kita sesuaikan lagi, langsung create, tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, di sini kita telah membuat halaman dashboard. Di sini bisa kita jalankan aplikasinya, dengan mengklik ini untuk menjalankan aplikasinya. Di sini ada untuk loginnya nanti dengan akun Apex Oracle Anda masing-masing yang sudah terdaftar dengan memasukkan emailnya dan password. Nah, di sini sudah terbuat halaman dashboard. Nah, di sini kita akan edit untuk halaman dashboardnya hanya menggunakan 2 buah chart saja. Untuk itu di sini sebelumnya kami hapus dulu untuk semua chart. Nah, di sini sudah terhapus semua. Jadi langsung saja di region untuk menambahkan chart baru dengan sini seret saja ke body. Lalu di sini kita buat namanya jumlah pengajuan surat
Title-nya juga sama, jumlah pengajuan surat. Untuk source non, nah di sini mungkin sudah, dan atributnya kita memilih type chartnya bar untuk mengambil jenis chartnya. Nah di sini di series kita akan membuat source-nya di sini lokal dan type-nya SQL query, yang dimana nanti kita akan memasukkan query untuk menghubungkan tabel yang akan kita tampilkan nanti di atas ini. Nah, di sini kita bisa masukkan query-nya. Oke. Nah, di sini untuk query-nya klik saja oke. Nah, selanjutnya untuk kolom mapping, series name. Nggak bisa. Untuk labelnya jenis surat dan value-nya jumlah pengajuan. Oke. Nah, di sini kita bisa untuk memilih warna barnya. Ini terserah kita saja sesuai selera. Mungkin di sini saya warna merah. Oke, mungkin sudah itu saja, langsung kita save dan kita lihat di sistemnya di sini. Nah, Oke, ini ternyata teman saya tadi tulisnya di banner. Seharusnya ini kita masukin ke dalam body. Jadi kita cari dulu di mana letak body-nya. Di sini. Nah, itu. Jadi coba kita save lagi. Kita refresh. Nah, ini. Jadi dia itu teman-teman harus perhatikan di mana letak chart yang mau kita masukin, itu harusnya di dalam body. Oke. Oke, selanjutnya maaf ada kesalahan sedikit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kami akan mendapatkan 2 buah chart. Jadi sama ke region dulu, pilih chart, seret ke samping sini, agar nanti dia tampilnya di bersebelahan gitu. Di sini nama chartnya bisa kita ganti apa namanya? Jumlah pengajuan berdasarkan jurusan. Oke. Oke. Terus di sini mungkin tidak ada, sama seperti yang tadi. Langsung saja kita sebelum itu kita pilih type chartnya dulu. Di sini kami akan menggunakan pie chart. Oke, sudah. Dan langsung saja ke series untuk memasukkan query yang ingin kita tampilkan itu berdasarkan jurusan. Di sini kita masukkan query-nya, pastikan saja. Pastikan query-nya sudah betul, lalu klik OK. Dan sama di sini series name-nya select saja. Di sini labelnya program studi, value-nya jumlah pengajuan. Untuk appearance warnanya mungkin tidak usah. Langsung kita save dan kita lihat hasilnya di sistemnya. Nah, ini gara-gara belum diganti nih warnanya. Nanti kita ganti, langsung ganti aja. Oke, langsung kita ganti di sini. Ini font color aja. Dah, oke, langsung kita save saja. Nanti akan muncul warna biru dan hitam. Biru semua ternyata. Hitamnya itu untuk fontnya. Fontnya hitam. Terus Terbalik. untuk dashboard mungkin sudah segitu dulu, dan kita akan menambahkan page selanjutnya, yaitu page program studi. Itu namanya program studi jurusan ya, Program studi aja.
program studi. Kita pilih include form biar di situ nanti akan muncul button untuk create ataupun tambah data baru. Dan tipenya itu kita pilih yang modal dialog. Terus Ke bawah. Kemudian untuk kita tabelnya, akan pilih tabel, namanya adalah tabel jurusan. Jurusan atas satu lagi. Jurusan. Nah, kemudian di bawah, nah di bagian icon kita bisa milih icon apa aja yang kita mau pakai, bisa di scroll dan dipilih acak aja. Kami mau pakai yang ini aja boleh. Nah, itu salah satu contoh icon yang bisa dipakai. Selanjutnya klik next. Kita create page. Selanjutnya kita bisa cek di dashboard. Di refresh dan langsung akan muncul di sidebar-nya. ya. Nah, di sini ada beberapa data yang udah kami miliki. Selanjutnya kalau misalnya ingin menambahkan data bisa create, Bisa klik create di sini lalu kita tambahkan misalnya TRJT. Nah, maka data akan muncul langsung di halaman ini. Selanjutnya kita akan buat page untuk halaman mahasiswa. Kita pilih yang interactive report mahasiswa. Sama halnya kayak yang tadi, kita akan includekan form di situ ketika kita klik button create. Model dialog itu akan menampilkan formnya di tengah-tengah halaman. Mahasiswa, ya benar. Jadi terus di bawah kita bisa pilih ikonnya, misalnya student. Nah, itu sesuka teman-teman aja mau milih icon yang mana. Selanjutnya kita klik next, create page. Habis itu kita cek lagi. Nah, dia akan muncul ke sidebar yang baru yaitu mahasiswa. Nah, di sini di dalam formnya itu ada nama, kemudian ada ID jurusan, tahun masuk, tanggal lahir, dan alamat. Ini misalkan ya, ini Jalan Palas misalnya, langsung create. Oh iya itu. Nah, di sini kan dia ada bilang kalau misalnya kita harus input name, sedangkan di form kita nggak ada name. Nah, itu kita bisa atur di page designer. Di sini kita bisa cek di mahasiswa, kolomnya di bagian form itu di halaman 6 tadi. Kemudian kita lihat kalau misalnya di sini name-nya masih hidden, kita bisa ubah jadi text field. Sudah. Kemudian untuk ID jurusan kita ubah namanya jadi program studi. Nah, udah kita sesuaikan tahun masuk, kita ubah namanya jadi angkatan. Setelah itu tanggal lahir dan alamat sudah kita save. Habis itu kita balik lagi ke page 5 yaitu untuk menampilkan seluruh isinya. Di sini kolomnya tadi ada kolom name. Name tuh ditampilkan aja jadi plain text. Kemudian ID jurusan jadi program studi. Habis itu untuk tahun masuk diubah jadi angkatan. Nah, itu sebenarnya menyesuaikan sama keperluan masing-masing. Kemudian kita cek lagi di page mahasiswa. Nah, ini udah berubah. Jadi ada name, ada nama, ada program studi yang tadinya ID jurusan jadi program studi, angkatan, tanggal lahir, dan alamat. Nah, di sini juga new, masih new ya. Itu bisa kita ubah di bagian form. Nah, di bagian name ini kita lupa masukin di sini. Jadi kita silakan name, isikan name. Kemudian untuk jurusan tuh tahun. Nah, kurang lebih nanti formnya itu seperti ini. Akan ada name, ada nama, program studi,
angkatan, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya kita akan buat page baru dengan nama surat. Jadi di sini kita akan masukkan kategori-kategori surat. Kita tambah, ini tipenya normal, include page, jenis surat, model dialog, kemudian kita tambahkan di sini surat. Habis itu nanti bisa atur icon di sini, cuman saya mau next dulu aja. Kita create page. Kita masuk lagi ke sini dan akan ada halaman sidebar di sidebar, yaitu untuk surat. Di sini kita bisa tambahkan misalnya jenis suratnya adalah surat peminjaman ruangan misalnya. Ini adalah contoh. Kemudian kita create. Nah, dia akan masuk ke peminjaman ruangan di sini. Nah, di sini juga untuk setiap halaman tuh bakal ada ininya, bisa kita delete, bisa kita ganti datanya. Kemudian kita buat lagi sidebar untuk pengajuan surat. Nah, untuk pengajuan surat untuk saat ini kami akan menggunakan interactive report. Ini bisa diatur sendiri di page designer. Kemudian kita klik next. Kemudian kita create page. Kita bisa cek lagi di sini. Nah, muncul pengajuan surat. Kemudian yang terakhir adalah history. Nah, untuk history ada sedikit berbeda. Jadi di interactive report ini kita tidak include form. Jadi kita cari pengajuan riwayat pengajuan. Kemudian di sini kita langsung saja kami menggunakan view riwayat pengajuan. Kemudian di sini misalnya kita cari history. Kita save. Nah, di sini akan ada muncul riwayat pengajuan. Nah, di sini kan tadi udah ada home, kemudian ada dashboard. Dashboard tadi udah diatur sama Faiz, jadi di sini akan muncul berapa banyak. 1, ada 3, itu value-nya. Kemudian di program studi itu jurusan-jurusan apa aja yang ada di Politeknik Kalteks Riau. Kemudian di sini mahasiswa, kemudian ada jenis surat, kemudian ada pengajuan surat yang dapat diisi oleh mahasiswa, berisikan alasan dan status. Nah, di sini status itu langsung kita coba dulu ya. Di NIM ini kita isi ini dulu, tanggal pengajuan hari ini, ID suratnya surat kapan baik, alasannya beasiswa. Nah, ini kan masih kayak gini ya bentuknya. Kita akan coba atur, kita akan mulai dari program studi terlebih dahulu. Untuk program studi ketika kita create, dia udah pas program studi, jadi nggak perlu kita edit lagi di page designer. Kemudian untuk mahasiswa tadi kita udah coba edit NIM, nama, program studi, angkatan, tanggal lahir, dan alamat. Di sini juga udah ada NIM, nama, program studi, angkatan, tanggal lahir, dan alamat, sehingga ini sudah pas. Kemudian untuk surat, di sini kita coba create jenis surat dan itu udah pas. Nah, sedangkan di pengajuan surat kita cek lagi, di sini ada NIM, tapi isinya itu nama. Kemudian tanggal pengajuan udah benar, di ID surat kayaknya kata-kata ID surat itu kurang baik, kemudian ada alasan dan status. Status itu harusnya bersifat otomatis, defaultnya itu adalah diajukan. Nah, gimana sih cara ngubahnya? Kita akan masuk ke page designer. Kemudian kita akan masuk ke halaman 14 untuk form. Di bagian NIM kita akan ubah jadi nama. Kemudian untuk tanggal pengajuan sudah benar, untuk ID surat kita akan ubah jadi jenis surat. Kemudian untuk alasan sudah benar dan status itu bersifat
hidden di sini. Kita akan hidden, kemudian kita akan buat defaultnya di sini adalah static. Kita akan buat diajukan, jadi nggak perlu diisi gitu. Jadi dia secara otomatis ketika di submit akan muncul diajukan. Kita save. Majuin surat kita refresh. Nah, di bagian create nih kita lihat lagi. Nah, ini udah benar. Jadi isinya itu nama mahasiswa yang udah terdata di tabel mahasiswa, misalnya Safina. Kemudian tanggal pengajuannya adalah hari ini. Jenis suratnya adalah surat tugas karena untuk absensi. Untuk pengajuan TAK misalnya. Atau untuk absensi boleh, itu apa aja bebas. Kemudian kita klik create. Nah, jadi langsung aja muncul nih di bagian Safina tadi, di bagian surat tugas di sini. Dia itu akan muncul diajukan secara otomatis, default bawaan dari sistem. Kemudian nanti di riwayat pengajuan itu langsung muncul semua yang udah diajukan tadi oleh mahasiswa akan muncul di sini, mencakup tanggal pengajuan, NIM, nama, jenis surat, alasan dan status. Nah, di sini untuk Faiz dia itu belum ada status diajukan karena tadinya kita belum atur di Page Designer terkait otomatisasi default tadi. Baik, nah ini kan tampilannya masih default atau monoton banget. Jadi caranya itu kita bisa customize tampilan desain kita. Klik theme roller, kemudian di sini ada beberapa pilihan tema mencakup Redwood, kemudian ada Vita, kemudian ada Vita Dark dan lain sebagainya. Di sini kami akan pakai yang Redwood Light. Di sini kita bisa atur-atur pakai Redwood option di sini. Ini untuk floating. Kita bisa lihat bedanya kalau misalnya dia floating. Ini kalau misalnya dia contain, kita pilih yang floating. Kemudian di appearance kita akan pilih headernya itu dark. Header itu bagian atas tuh. Kemudian di bagian navigation itu sidebarnya di samping itu kita akan pilih dark juga. Kemudian body header itu kayak bagian atas judulnya, sistem pengajuan dan lain sebagainya. Nah, kita save. Dan sistem kita sudah selesai. Nah, langsung tutup aja. Oke, kita cek lagi. Semuanya udah selesai. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Salvina. Dan saya Faiz Zikri Ramadan. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.